Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat tarawih mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru siang tadi hadir di masjid ini dan malam ini menggenapkannya. Namun kita bicara hal lain tentang masalah hikmah puasa secara ruhiyah, secara jasadiah dan sosial. Mudah-mudahan senantiasa meneguhkan hati kita semua untuk bisa mengambil hikmah puasa Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Coba kita menengok sejenak bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau itu menyambut kedatangan bulan Ramadan. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dikatakan karena Rasulullah SAW ajwadun nas fil khair, manusia yang paling lembut dalam berbuat kebaikan. Wa kana ajwadun nas ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih lembut lagi, lebih mulia lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Kemudian fayalqahu Jibril kullalatin min Ramadan fayadarusa Al-Qur'an. Dan rupanya Jibril datang bulan Ramadan itu pada Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an, membimbing Al-Qur'an. Itu artinya apa? Bulan Ramadan memang syarat dengan pembinaan ruhiyah kita sebagai seorang muslim. Makanya kita lihat ketika Allah perintahkan kita berpuasa, khitabnya kepada orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Kata-kata kutiba dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya ayat-ayat tentang perintah yang pakai kata kutiba itu ayat-ayat yang berat semua. Di antaranya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan kita berperang, padahal perang itu kita benci. Nggak ada kita hidup di dunia pengen perang. Ada yang pengen perang? Nggak ada. Setiap kita pengen hidup tenang, tentram. Jadi kalau hidupnya tentram, tenang, walaupun banyak duit, enak. Enak nggak? Enak, sembako murah, tetangga baik-baik semua, lingkungan masyarakat aman. Enak nggak kira-kira? Itulah harapan kita. Tapi faktanya nggak begitu. Bahwa dalam kehidupan kita ada silih berganti kehidupan, termasuk sebagaimana pertarungan antara hak dan batil, nggak pernah berhenti. Maka Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan berperang padahal kalian benci dengan peperangan itu. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita benci itu yang Allah senangi. Dan kita senangi, Allah benci pada kita. Lagi-lagi perintahnya sangat berat untuk kita melaksanakan hal seperti itu. Yang lainnya contoh tentang masalah qisas, katanya kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah wajibkan qisas bagi pembunuhan dalam pembunuhan. Coba negara mana yang melakukan qisas secara sempurna? Enggak ada. Saudi juga udah mulai hilang. Kenapa? Berat memang konsekuensinya. Padahal perintah Allah. Aceh saja wilayah yang sudah ingin melakukan syariat Islam belum sampai melakukan qisas itu. Kenapa? Karena konsekuensinya menghilangkan nyawa dan jiwa itu. Walaupun kata Allah Pak, wafil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada tanda-tanda kehidupan bagi orang yang mau berpikir. Nah, puasa Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan kita berpuasa, berarti harus punya persiapan yang matang.
Kenapa? Seolah-olah kita berperang. Apa persiapannya? Kesehatan mental kita harus ada. Ruhiyah kita terbangun. Kenapa? Kita yakin ini perintah Allah, tidak mungkin abal-abal. Allah hidup kita sebagai orang yang beriman, orangnya mukallaf yang layak menerima taklif ini. Maka beruntunglah bagi mereka yang pandai berpuasa di bulan Ramadan ini. Walaupun udah segan napasnya masih mau puasa. Tapi merugi orang yang tidak berpuasa gara-gara cuma sakit gigi, gitu ya. Kenapa nggak puasa Pak? Sakit gigi. Mestinya enak puasa kan? Gitu. Tapi alasannya apa? Maka barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan dengan alasan sepele yang didasari, kalaupun dia ganti 1 tahun penuh untuk yang hari tinggalkan, nggak akan tercover. Karena Ramadan tidak ada tambahan hari dalam setiap tahun itu. Ruhiyah kita terbangun, yakin ini perintah Allah, yakin kewajiban dari Allah. Maka dengan berpuasa tumbuh kembang ruhiyah kita itu. Sehingga apa? Kebersihan hati terjadi di bulan Ramadan. Ini kita katakan makanya Ramadan syahrus sabri, bulan kesabaran. Kita berupaya untuk bersabar. Bahkan ke Nabi apa? Asyamu junnah, puasalah tameng, perisai. Jika orang dalam keadaan berpuasa diajak berperang, diajak berkelahi, caci maki, katakan inni shaim, inni shaim, katakan lagi puasa. Kenapa? Jiwanya dibersihkan di situ. Makanya ketika Rasul menggambarkan Ramadan ini seperti suasana surga dibuka semua pintunya. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Datang dengan bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Di antaranya apa? Tupatahu fihi abwabul jannah. Dibuka lebar pintu surga. Itu artinya menggambarkan pada kita hidup di bulan Ramadan seolah-olah kita hidup di dalam surga. Pernah hidup di surga? Pernah belum? Mau masuk surga nggak? Belum pernah kok pengen masuk gitu ya. Kan kata Allah apa? Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Belum pernah nyobain tapi pengen masuk. Kenapa? Karena gambaran ketenangan, kesenangan dan ketentraman hidup di situ. Sehingga kata Allah apa? Allah hapus semua penyakit-penyakit di surga nanti. Nggak ada sifat dengki, sifat iri, sifat bohong, sifat dusta, hilang semuanya. Bahkan saya sering ngobrol sama istri begini. Dia bilang, nih ketahuilah bahwa para laki-laki ini yang nanti masuk surga, dia akan diliputi oleh para bidadari. Kata istri, saya di mana? Nah gitu kan. Pokoknya saya nggak mau, saya mau sendirian aja. Kenapa? Itu pikiran dunia. Akhirnya kenapa? Sifat ghil, sifat dengki hilang sudah. Kenapa? Nikmat semua surga itu. Itu kita akan gambar ruhani kita dibangun di situ. Yakin dengan Allah Taala itu. Ini namanya hikmah puasa secara ruhani, mengokohkan ritual kita dan ibadah kita secara ruhani ini. Yang kedua, dengan berpuasa juga menumbuh kembangkan sifat sosial kita. Makanya Rasulullah gambarkan Ramadan sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ma makna bulan penuh berkah ini? Bukan Ramadan ngasih berkah ke kita. Ramadan adalah bulan makhluk, sehingga apa? Syarat kebenaran dari Allah SWT. Maka mengajarkan kita kalau hidup di bulan Ramadan, kita harus pandai mengambil pelajaran, bisa berbagi keberkahan. Kita punya makanan 2, ajak orang 1 bertiga, enak nggak? Cukup nggak 2 makan untuk berdua, bertiga? Cukup. Punya makanan 3 untuk berempat, cukup. Apalagi kalau kita bareng-bareng makannya, nggak usah macam-macam. Yang cukup kita rasakan nikmat, enak hidup seperti itu. Kenapa? Jiwa sosial muncul di situ. Maka Nabi manfaat toroso iman, barang siapa yang memberikan bukaan bagi yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang mengerjakan puasa tersebut bagi dirinya itu. Bayangkan 1 orang kita kasih makanan berbuka, kita dapat double pahala puasanya. 100 orang yang memakan, 100 kali lipat didapatkan semuanya. Kenapa? Jiwa sosial muncul. Makanya kepedulian kita pada orang miskin gimana? Disitulah Ramadan ditempa. Maka benar kata syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini kita katakan Ramadan membina kita untuk menjadi orang-orang yang peduli dengan kehidupan sosial. Begitu pula Ramadan yang kesehatan fisik bagi kita semua. Ada sebuah ungkapan dari Imam Ali begini: Saumul qalbi afdalu min saumil arkan. Puasanya hati itu lebih utama ketimbang puasanya anggota tubuh. Wa saumul arkan afdalu min saumil batan. Dan puasanya anggota tubuh lebih baik sekedar puasanya perut. Maka saya tambah berikutnya yang keempat, wa saumul batni afdalu min saumi kalam anil haq. Puasanya perut masih lebih baik daripada kita diam 1000 bahasa menyuarakan kebenaran. Kan orang ada begitu, hidupnya nggak mau macam-macam, udah pokoknya nggak usah ngomong apa-apa. Keliru. Ini berpuasa kayak masalah bagaimana pembangunan diri kita. Makanya orang memahami hakikat ibadah puasa, membentuk karakter dia untuk menjadi orang yang tadi sehat jasadnya, sehat mentalnya, sehat sosialnya, dibangun dengan ungkapan itu. Sehingga ketika mengatakan saumul qalbi afdalu min saumil arkan, kenapa? Karena berangkat dari ruhani kita ini. Yakin ini perintah Allah. Dan Allah merintahkan puasa, enggak main-main. Allah hubungkan dengan kata-kata kutiba tadi, diwajibkan secara paten permanen. Beda dengan ibadah sholat, zakat sebagainya, nggak ada kata kutiba. Tadi mengangkut pada hal yang berat dengan kata kutiba itu. Ini terkait dengan pembinaan ruhiyah kita. Akhirnya jamaah rahimakumullah, dalam kultum kali ini kita hanya menyimpulkan begini, bahwa ketika kita memiliki kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, apa yang kita ambil hikmahnya? Pertama, jangan kita merasa kalau berpuasa takut sakit. Maka ikuti aturannya. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, dengan makan sahur akan muncul keberkahan. Sehingga apa? Enggak terlalu lapar puasa. Makanya orang itu yang paling apa? Takhirus sahur itu sunnah, mengakhirkan sahur. Jangan mentang-mentang seperti puasanya orang-orang jahiliyah dulu. Orang Yunani kalau puasa itu mereka sahurnya jam 12-an. Tidur nanti siang puasa, kelaparan siang hari. Maka Islam gak begitu. Maka dibatasi. Kapan batas sahur? Sampai terbit fajar. Sehingga selesai sahur, masuk media atau wilayah kita puasa menahan diri itu. Nah, kemudian yang kedua, sunnahnya juga apa? Takdimul fitr atau takjilul fitr, menyegerakan kita untuk berbuka. Kenapa? Jangan merasa ya biasa nahan lapar jam 9 malam belum buka juga. Enggak sehat itu. Makanya dengan begitu maka sumu tasihhu, berpuasalah kau akan sehat. Yang kedua tadi, dengan kita berpuasa ini pengawasan Allah pada diri kita. Maka kata tatakun ini apa? Pengawasan yang total dari Allah SWT. Maka berangkat dari ketaatan kita pada Allah, kita akan yakin membangun ketakwaan dalam hidup kita itu. Dan yang terakhir, bagaimana muncul jiwa sosial tadi, bahwa ketika hidup kita sebagai anggota masyarakat, kita merasakan bagaimana perasaan orang lain. Maka dikatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid. Perumpamaan sifat-sifat orang mukmin, kasih sayangnya, kepeduliannya, kecintaannya ibarat satu tubuh yang utuh. Idza staka minhu udun, kalau ada satu anggota tubuh kita yang menderita, tada'u sairul jasad bisahar wal humma. Maka seluruh tubuh kita, mata kita akan begadang terus, nggak bisa tidur. Karena apa? Menderita bagian tubuhnya itu. Nah, begitulah seyogianya kita. Makanya saya katakan tadi ketika Jumat, di tengah-tengah Ramadan ini kita mendapatkan saudara kita di Palestina. Mereka terancam, teraniaya, terintimidasi. Bukan tidak mampu kita memberikan makanan, nggak bisa masuk makanan ke sana. Kenapa? Perbatasan tidak pernah dibuka. Sehingga ada Raja Yordan yang berupaya untuk menerbangkan helikopter. Pulang helikopternya ditembak. Begitulah seterusnya.
Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini membangkitkan semangat kita untuk bisa membangun 3 hal tadi. Ruhiyah kita dengan berpuasa, jasad kita, kesehatan karena kita atur makanan pola demikian rupa, dan juga ingat semangat jiwa harus muncul dalam kehidupan kita di dunia ini. Inilah jamaah rahimakumullah sekedar kultum kita pada Ramadan kali ini. Berharap Allah nantiasa memberikan kekuatan pada kita semua. Allah bimbing kita untuk mendapatkan nilai Ramadan di akhir dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.